ayah saya dengan kakaknya itu mengatur sedemikian rupa, intinya macan-macan ini jangan dijadikan di dalam satu kandang gitu. Ngomong aja satu lumbung padi di suatu daerah dengan lumbung padi yang lain di daerah yang lain, itu karakternya sudah 100% berbeda gitu. Jadi negara pertanian, tapi knowledge tentang pertanian ini kurang gitu Pak ya? Sangat. Oh, menarik juga ya. Halo marketeers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Anang Supardi dalam program Marketeers Close Up, program yang mengupas kisah-kisah inspiratif dari para marketer dalam menjalankan bisnisnya. Oke teman-teman semuanya, saya mengucapkan salam sehat buat teman-teman semuanya ini, karena kondisi saat ini yang paling penting adalah kesehatan ya. Saya mendoakan selalu agar para pemirsa Marketeers TV ini selalu diberikan kesehatan dan tetap diberikan semangat untuk tetap produktif. Nah, teman-teman semuanya, kali ini dalam 30 menit ke depan di program Marketeers Close Up, lebih personal, lebih dekat, saya ditemani oleh seseorang yang sangat istimewa, anak muda yang hobinya menyelam, ya, tetapi bisnisnya cukup unik. Nah, beliau dari PT Rutan. Nah, Anda mungkin bingung ini, PT Rutan itu apa ini? Nah, sekarang langsung aja kita sapa beliau Pak Clifford Budiman. Apa kabar Pak Cliff? Pak Anang, terima kasih. Suatu kehormatan diundang sama Pak Anang ini. Saya yang terima kasih Pak. Saya merasa sangat terhormat ini Pak, bisa ngobrol sama Pak Cliff ini. Pak Cliff, ini karena program ini lebih personal, lebih dekat ya, saya ini kok pengen tahu ini ya. Barangkali teman-teman dari Marketeers itu pengen tahu, apa sih PT Rutan itu? Kok persepsi yang saya tangkap ini rumah tahanan? Monggo Pak Cliff. Iya Pak, nggak salah. PT Rutan itu kan sayangnya ya kok dipakai untuk singkatan itu gitu. Tapi padahal istilah Rutan itu sendiri, PT Rutan itu sendiri itu lebih tua daripada singkatan itu gitu. Oh. Karena PT Rutan ini kan dari kakek saya dari Cina sana ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang baru gitu ya. Dan beliau mendirikan perusahaan ini di tahun 1942 gitu. Jadi kalau sekarang tahun 2021 berarti sudah 79 tahun Pak Anang. 79 tahun. 79 tahun. Jadi sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia kena pandemi kan gitu. Nah, jadi kenapa kok Rutan gitu ya? Jadi dulu kakek saya itu mendirikan perusahaan ini atas nama Tan Brothers. Jadi nama kakek saya kan Tan, marganya itu Tan gitu. Dengan kakaknya berdua waktu itu. Tan Brothers mereka dulu memproduksi ya mesin-mesin kopi, terus juga bengkel, segala macam bengkel lah ya, bengkel becak, bengkel keperluan perang, senjata dan lain sebagainya. Banyak sekali Pak dulu produksinya bengkel gitu. Nah, setelah Indonesia sudah mulai tidak terlalu banyak perang gitu ya. Jadi sebelum tahun 45 nih gitu. Jadi kakek saya itu mulai memproduksi mesin-mesin perberasan, terus mesin kupas kopi dan lain sebagainya. Nah, itu yang didistribusikan oleh perusahaan Belanda namanya NV Ruhak. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka, semua perusahaan-perusahaan Belanda dilokalisasi. Nah, merginglah antara Tan Brothers ini dengan NV Ruhak. Nah, makanya namanya menjadi Rutan gitu Pak. Oke. Runya tuh Ruhak, Tannya Tan Brothers gitu. Jadi namanya menjadi Rutan gitu Pak. Jadi kalau
kalau bisa mengganti persepsi orang gitu ya, dan harapan saya rutan itu bisa menjadi rukun tani, bisa menjadi rumah tani gitu Pak. Kurang lebih begitu. Ya, saya mengenalnya rutan ini adalah rumah tani. Jadi memproduksi mesin-mesin pertanian. Betul Pak. Wah, menarik Pak. Oke, saya tertarik tadi dengan tahun 42 sudah menjadi bengkel untuk ini ya, alat-alat perjuangan gitu ya. Betul, itu Pak. Ada cerita-cerita khusus ini Pak Cliff yang mungkin kita juga pengen tahu ini. Bagaimana PT Rutan memberikan kontribusi kepada kemerdekaan Indonesia ini? Kalau itu saya belum pernah dapat ceritanya Pak. Kalau yang pasti tempat kita itu dulu awalnya ada di Malang Pak. Dan yang pernah dikunjungi sama presiden pertama kita Pak Soekarno gitu Pak. Ya. Jadi kalau dibilang juga perusahaan kita ini pionir perusahaan yang pertama kali memproduksi mesin kupas gabah gitu ya dengan menggunakan karet. Itu kita Pak yang pertama di Indonesia. Oke. Barangkali mungkin cerita tadi di-cut ya Pak ya, nggak usah ya? Iya. Nggak usah ya, kan nggak enak tadi ya, artinya nggak tahu gitu kan rasanya nggak enak ya. Oke Pak Cliff, di tahun 42 itu tadi, itu mesin apa Pak yang pertama kali diproduksi Pak oleh PT Tan Brothers ini Pak? Ya Pak, jadi yang pertama kali diproduksi adalah mesin-mesin kopi Pak. Oke. Mesin untuk ngupas buah kopi, terus juga untuk ngerosting kopi gitu. Nah terus kemudian mulai berkembang ke mesin-mesin perberasan. Ya, jadi mulai mesin perontok gabah, dan juga kita ini perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi mesin mengupas kulit gabah dengan menggunakan roll karet. Itu kita Pak yang pertama kali. Jadi dulu kalau sebelumnya, maksudnya? Artinya sebelumnya kita kan pertama kali menggunakan roll karet. Sebelumnya? Ya. Kalau sebelumnya pakai skru Pak, skru besi. Jadi beras itu banyak yang patah gitu, remuk gitu Pak bahasanya. Ya. Jadi dengan roll karet itu jauh lebih lebih utuh-utuh dan juga lebih murah gitu ya. Karet ini kan jauh lebih murah Pak. Ya. Dan dulu kalau dengar ceritanya juga, begitu kita punya teknologi roll karet ini, toko belum buka aja petani-petani udah ngantri gitu Pak. Oke Pak Cliff, perusahaan ini kan sudah 80 tahun ini ya, cukup panjang waktunya. Dan ini Pak Cliff adalah generasi ketiga, betul ya Pak ya? Betul Pak, generasi ketiga. Generasi pertama, kedua, dan ketiga. Ini yang cukup menarik Pak, sebetulnya perusahaan sudah sampai umur 80 dan sampai generasi ketiga, dan Pak Cliff bergabung sudah kurang lebih 10 tahun di perusahaan ini Pak ya. Nah ini apa Pak yang cerita-cerita menarik Pak? Begitu Pak Cliff yang memang background-nya marketing, sekolahnya marketing, tiba-tiba bergabung di satu perusahaan keluarga yang sudah 80 tahun, kemudian terjadi perbedaan generasi tentunya. Gimana ceritanya nih Pak Cliff? Jadi mungkin kalau dengar orang-orang bilang ya dulu ya, enak kamu tuh lulus kuliah, terus hidupmu ini sudah jelas gitu. Kamu sudah nggak perlu bingung-bingung cari kerjaan, kamu nggak perlu bingung-bingung bikin perusahaan baru, semuanya sudah ready kan gitu Pak. Nah ya pada saat saya masuk ya tidak seindah yang dibayangkan kan masih gitu Pak. Dan apalagi bukan hanya ayah saya sama saudara-saudara saya ya. Jadi saya 3 bersaudara, laki semua. Ya. Saya anak paling kecil. Nah,
dari generasi satu ke generasi kedua itu diteruskan oleh 2 anak cowoknya gitu. Jadi ada bapak, ada paman, anaknya papa. Anaknya papa ini punya anak 2 cowok juga gitu. Jadi generasi 1 orang, generasi 2 orang, generasi 3 5 orang cowok semua. Cowok semua. Waduh. Ini luar biasa ini. Bisa dibayangkan kayak 5 harimau dimasukkan di dalam kandang yang sama gitu, Pak. Itu sorry Pak, tidak ada saudara yang wanita Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada? Waduh, luar biasa ini. Ini jagoan semua ini Pak. Iya, jagoan. Lanjut Pak, lanjut. Menarik, silakan. Nah, tapi ya gimana Pak ya, jalan hidupnya orang itu memang sendiri-sendiri gitu Pak ya, yang betul-betul saya percayai. Jadi dari kakek saya ke ayah saya dan kakaknya gitu ya, itu yang diwariskan adalah PT Rutannya saja gitu. Jadi hanya ada 1 perusahaan. Tapi di era generasi kedua, grup kita berkembang menjadi 6 perusahaan, Pak. Ada 6 perusahaan, jadi ada yang produksi, ada yang distribusi gitu ya. Jadi di mana Rutan ini perusahaan yang mendistribusikan semua produksi dari 5 perusahaan yang lain gitu. Jadi uniknya adalah ayah saya dengan kakaknya itu mengatur sedemikian rupa, intinya macan-macan ini jangan dijadikan di dalam 1 kandang gitu Pak. Itu jelas. Lanjut gimana nih? Itu harus Pak. Jadi untuk family business ya, jangan sampai ada 2 nakoda atau 2 kapten di dalam 1 kapal kan gitu Pak. Dan bagaimana generasi yang tua gitu ya, generasi yang sedang memimpin itu betul-betul harus bisa objektif gitu Pak ya, dalam menilai generasi-generasi penerus yang memang betul-betul masuk di dalam grup-grup ini sendiri gitu. Mungkin banyak orang tua itu yang menganggap perusahaanku ya harus diteruskan oleh anakku kan gitu Pak. Harus, pokoknya dengan harus gitu. Ini yang buat saya menjadi rancu gitu Pak. Buat saya akan menjadi bisa menjadi pedang bermata 2 gitu. Ada pepatah gitu ya, generasi pertama ini yang yang mendirikan gitu ya, foundernya generasi pertama. Generasi kedua yang membesarkan, generasi ketiga yang menghancurkan kan gitu. Nah, jadi bagaimana? Ini Pak Cliff generasi ketiga ini. Ini termasuk yang mana ini? Ya, ini menarik ini. Silakan Pak. Jadi yang pasti jangan sampai nggak ada yang mau lah generasi ketiga ini, generasi manapun lah yang menjadi generasi penghancur ini kan nggak ada yang mau gitu Pak. Tapi ya contoh hidup itu nyata gitu. Dan kalau saya dari pengalaman sendiri gitu ya, kalau bisa menarik benang merahnya di mana sih Pak kan gitu. Benang merahnya adalah di generasi yang lama, generasi yang tua yang sedang memimpin ini tidak bisa menempatkan anaknya ini ada di mana itu Pak. Tidak bisa melihat ekspertis atau kelebihan dan kekurangan masing-masing generasi penerus yang meneruskan gitu. Itu kunci kalau buat saya Pak. Jadi family first or company first gitu ya. Family first or business first. Jadi kita ngomong family business ya otomatis bisnisnya dulu baru family gitu Pak. Iya, benar. Jadi, apa sih kunci suksesnya sebuah bisnis gitu? Ya pasti yang punya visi jelas gitu ya, yang punya passion memang betul-betul untuk mendalami di industri tersebut gitu. Di industri yang memang betul-betul kita dalami gitu ya. Jadi yang pasti kita butuh talent, Mbak. Talent yang memang betul-betul bisa menjalankan visi dan misi perusahaan gitu. Nah, apakah pasti anaknya owner ini pasti punya visi dan misi yang sama atau punya expertise yang sesuai gitu untuk kebutuhan berlanjutnya company ini? Belum tentu, Pak. Kan gitu.
Itu harus pinter-pinternya generasi yang lebih tua untuk menilai itu, gitu Pak. Oke, tentu generasi yang lebih tua ini papanya Pak Cliff harusnya, betul, yang menentukan ini. Betul ya Pak ya? Iya, betul Pak. Ya, papanya Pak Cliff gitu ya. Nah, apa yang dilihat dari papanya Pak Cliff terhadap Pak Cliff sehingga mengajak masuk Pak Cliff bergabung ini Pak? Pernah bercerita seperti apa gitu Pak? Kalau ngomong secara langsung enggak Pak ya, tapi tersirat gitu bahasanya. Jadi yang pasti itu tadi Pak, PT Rutan ini kan perusahaan yang mendistribusikan mesin-mesin pertanian dari berbagai macam prinsipal gitu, termasuk grupnya kita sendiri gitu ya, pabrik-pabriknya kita mulai pompa air, terus alat-alat untuk pengolahan lahan tanam hingga mesin-mesin rangkaian untuk mengolah perberasan gitu. Kita ada semua gitu dari berbagai macam negara, berbagai macam partner kita gitu. Jadi lini produknya banyak sekali Pak. Dan Rutan ini yang memang pemegang tunggal merek mesin-mesin pertanian yang ada di Indonesia gitu. Jadi memang background-nya adalah marketing Pak. Jadi pertanyaannya kalau kenapa saya diajak bergabung gitu ya di PT Rutan di PT Rutan, padahal saya ini yang paling kecil kan gitu. Ya karena dari 5 bersaudara itu background-nya marketing memang cuma saya gitu. Jadi Pak Cliff yang diminta untuk ngurusin marketing strateginya PT Rutan, begitu Pak ya? Betul Pak ceritanya. Sementara saudara-saudara yang lain bagaimana Pak? Jadi kakak saya ada 2, yang satu ngurusin bagian keuangan, jadi keuangannya grup. Yang satu lagi di industri lain Pak, di industri perkapalan. Oke, tetapi juga produknya dijual oleh Rutan juga? Kita supporting ke industri tersebut gitu. Rutannya menjadi supporting untuk industri. Oke. Kayak marine engine, marine genset, propeller, dan yang lain-lain Pak. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu mengenai ini Pak. Tentu Pak Cliff ini sebagai generasi ketiga dan kalau dari sisi usia termasuk Gen Y ini Pak ya. Nah, betul, Pak. Saya kok merasa kalau bisnis keluarga ini pasti ada pegawai-pegawai lama ini Pak. Di mana mereka sudah cukup lama di sana dan memberikan kontribusi cukup besar pada zamannya papanya Pak Cliff gitu ya. Nah ini bagaimana ini Pak, Bapak mensinergikan generasi-generasi yang ada di PT Rutan ini Pak? Yang pasti leadership Pak ya, itu dulu. Bukan bos kan bedakan bos dengan leader kan gitu Pak ya. Acaranya Pak Anang juga nih. Gini, dalam memimpin PT Rutan ini ya, saya dalam hal memimpin PT Rutan ini, yang pasti saya harus betul-betul tahu market gitu. Yang pasti saya harus betul-betul tahu customer kita ini gimana sih kan gitu. Kompetitor kita ini gimana sih? Ekonomi gimana? Ya 4C itu ya Pak ya. Ajarannya Pak Anang 4C itu. Jadi dari situ baru saya bisa brainstorm gitu ya. Arah perusahaan, secara perusahaan gitu ya, kita ini mau dibawa kemana gitu, apa yang bisa kita apa yang kita ada, apa yang kita punya sekarang, entah itu prosedurnya, entah itu sistemnya, entah itu manusianya, produknya gitu ya, apa yang kita punya sekarang, apa yang jelek kita cut, dan yang apa yang bisa kita improve harus kita improve kan gitu. Nah ini kan butuh pendekatan khusus Pak, butuh pendekatan, butuh konsep yang jelas, butuh komunikasi yang intens, sosialisasi yang super jelas dan harus diulang-ulang kan gitu Pak. Dan maksudnya seorang leader itu kan orang yang berpengaruh, yang memang betul-betul bisa membuat
tim kita ini sejalan pikir gitu Pak. Tujuannya tuh jelas kita ini mau kemana kan gitu. Ya, ya. Bagaimana menjembataninya ya harus mulai leadernya dulu Pak untuk bisa meyakinkan semua ini untuk punya satu mensinkronkan mindsetnya dulu gitu Pak. Ya, 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 ya. Arahnya perusahaan ini mau kemana, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita perkuat, strategi-strategi yang unik, yang yang bisa mengayomi semua yang muda dan yang tua gitu. Maksudnya hubungan emosional pun dengan sesama rekan kerja ini juga team building-nya juga betul-betul harus dibangun gitu Pak. Jadi intinya yang saya tekankan adalah keterbukaan gitu ya. Jangan keterbukaan. Gitu ya, jangan mati ide, keluarkan ide-idemu, entah itu kamu baru masuk, entah itu kamu sudah di jabatan supervisor, manager, GM. Pada saat kita melontarkan suatu ide dan berargumen, kita ini sama intinya gitu Pak. Jadi corporate culture-nya ini juga harus dibangun gitu Pak. Ya kurang lebih Pak. Jadi untuk menyeimbangkan gitu ya. Oke Pak Cliff, saya boleh tanya ini. Kira-kira visi ke depan Pak Cliff untuk Rutan itu seperti apa, Pak? Visi saya sendiri itu betul-betul bisa merebranding industri pertanian itu sendiri, Pak, di Indonesia. Oke. Ya, jadi yang pasti kan kalau kita ngomong generasi penerusnya bangsa, ya mereka orang-orang yang kritis ya. Yang memang betul-betul punya passion di dunia pertanian. Jadi di mana selama ini kan persepsi kalau kerjamu ngapain? Oh jadi petani. Kesan petani, kata-kata petani ini kan pekerjaan yang nggak ada duitnya kan gitu Pak. Ya jadi pekerjaan yang terkena sinar matahari, panas, hitam, ditambah lagi nggak ada duitnya tadi katanya Pak Cliff. Itu Pak. Kalau kena matahari, panas, hitam, kotor, tapi kalau banyak duitnya ya siapa yang nggak mau kan gitu Pak. Iya. Nomor satu itu kan duitnya dulu nih kan gitu Pak. Ya. Bahkan seorang petani ya banyak sekali lah saya ketemu petani-petani hampir di seluruh Indonesia ya. Kecuali di Maluku, saya belum pernah ke Maluku, tapi pulau-pulau yang lain saya mayoritas sudah pernah ke sana gitu. Ya, petani-petani itu justru mereka tidak mau nih anaknya itu untuk menjadi petani gitu. Lebih baik anak-anak itu pergi ke kota kerja di pabrik atau di industri jasa gitu ya. Punya duit kirim aja duit ke rumah kan gitu. Ya. Jadi visi saya Pak. Maksudnya Indonesia ini kan negara kalau dulu kita sekolah negara agraria ya, agraria. Agraris ya. Jadi negara agraris berarti kan negara yang amat sangat kaya terhadap hasil buminya kan gitu, negara yang sangat kaya dengan hasil pertaniannya gitu. Betul. Nyatanya kita masih impor 1 juta ton Pak setiap tahun, 1 juta ton beras. Belum kita ngomong jagung, belum kita ngomong gula, belum kita ngomong cabai, bawang putih, itu kita semua masih impor, Pak. Sedangkan penduduk jadi Indonesia, negara agraris yang mengimpor ini Mas Yanta ya? Betul, Pak. Jadi ini suatu sistem, broken system gitu, Pak. Hingga hari ini. Ya, jadi maksudnya sistem yang ideal itu yang seperti apa sih sebetulnya pertanian ini kan gitu. Ya, kalau kita lihat di negara Amerika itu kalau statistik saya tidak salah ya, itu less than 2% of the total population in US gitu ya. Itu petani, less than 2%. Di Indonesia itu saya statistik 2010 Pak. Itu masih 30% penduduk Indonesia itu bekerja di bidang pertanian. 2% ingin 30% Pak, kan gitu. Tapi Amerika bisa mengimpor kita makan tempe ya. Kita makan tempe setiap hari di Indonesia. Tempe, tahu. Emang kedelainya itu dari mana kalau saya tanya kalau tahu gitu. 90% Pak itu dari Amerika.
Ya, jadi apa namanya? Disinilah saya melihat bahwa opportunity seharusnya masih terbuka lebar sekali gitu untuk memperbaiki pertanian di Indonesia ini gitu. Dan otomatis bagaimana untuk bisa meningkatkan gitu ya, memperbaiki broken system ini, ya harus ada sumber daya manusia yang memang betul-betul punya passion, yang punya visi untuk mengindustrialisasikan pertanian di Indonesia ini kan gitu Pak. Ya otomatis butuh knowledge, otomatis butuh business sense, business instinct gitu ya. Dan yang paling penting ya harus bisa mengadopsi teknologi-teknologi pertanian yang terkini kan gitu Pak. Nah kita masuk gitu. Jadi untuk generasi muda yang mau berbisnis atau mau mendalami dunia pertanian harus open minded dengan teknologi yang ada gitu Pak. Tanpa teknologi nggak ada duitnya Pak, pasti itu. Jadi visinya kemana? Rebranding industri pertanian di Indonesia. Oke, rebranding industri pertanian di Indonesia. Menurut Pak Cliff ini ya, sebetulnya penyebabnya apa sih Pak Cliff? Indonesia ini negara agraris tapi masih mengimpor produk-produk pertanian untuk konsumsi dirinya sendiri. Selain tadi Pak Cliff mengatakan industrialisasi, saya sepakat itu ya. Tetapi apakah itu satu-satunya? Apakah ada satu yang Pak? Ada alasan-alasan yang lain? Banyak sekali Pak. Kompleks masalah problematika industri pertanian di Indonesia ini super kompleks. Jadi Indonesia ini negara kepulauan gitu ya, dengan berbagai macam suku dan etnis dan agama dan budaya, habit. Jadi satu daerah satu lumbung padi di suatu daerah dengan lumbung padi yang lain di daerah yang lain itu karakternya sudah 100% berbeda gitu. Ya, jadi kita ngomong mulai dari topografinya, kita ngomong mulai dari unsur hara yang ada di tanah, karakteristik tanah tersebut, terus kemudian curah hujannya, terus ngomong masalah bibit yang cocok dengan karakteristik daerah tersebut, terus belum ngomong masalah infrastruktur seperti irigasinya, terus jalan desanya atau jalan untuk mesin-mesin ini supaya bisa masuk, supaya logistiknya lancar. Terus infrastruktur untuk mengeringkan hasil panen itu nggak ada gitu Pak. Bisa dibilang ini kan suatu kalau kita ngomong pertanian itu suatu proses yang memang tidak bisa di shortcut gitu Pak. Jadi dari satu proses ke proses yang lain ini juga harus betul-betul dibuatkan suatu sistem yang berkesinambungan gitu Pak. Nah, knowledge itu sendiri, basic knowledge yang sangat basic di level pelaku itu masih sangat kurang gitu Pak. Oke. Jadi negara pertanian tapi knowledge tentang pertanian ini kurang gitu Pak ya? Sangat. Oh, menarik juga ya. Menarik juga Indonesia ini. Jadi pertanian itu sebagai pekerjaan nenek moyang gitu Pak. Ya, padahal di banyak universitas fakultas pertanian, tapi mereka nggak mau tani nih Pak ya? Pak. Kasihan ini ya. Oke. Jelas orang-orang itu kemana gitu. Dan kita juga punya industri pupuk yang cukup besar juga gitu ya. Tapi kita masih impor gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Apakah solusi yang disampaikan Pak Cliff dengan melakukan industrialisasi pertanian dengan teknologi-teknologi terkini itu mampu Pak menjawab problematika Indonesia saat ini Pak?
di bidang pertanian. Tidak, masih kurang. Jadi mulai dari fase awal kita mengolah lahan gitu ya sampai hasil pertanian ini dijual dan dikonsumsi kan itu Pak. Urutannya kan begitu sampai dijual dan dikonsumsi gitu. Sengaja semua ini sudah berjalan dengan baik gitu. Sudah sudah menerapkan knowledge yang terkini gitu. Knowledge yang paling update gitu ya, teknologi terkini gitu. Tapi kalau pemerintahnya juga tidak tidak support gitu ya. Pemerintahnya juga bukan expertnya di sini. Ya kita sebagai pengusaha juga bisa apa gitu Pak. Ngomong contoh untuk menjaga harga panen. Ini fluktuatifnya sampai hari ini itu fluktuatif sekali gitu. Jadi harga gabah pada saat panen raya tiba-tiba harganya anjlok. Nah, maksudnya di sini seharusnya peran pemerintah itu masuk gitu Pak, supaya kita yang para pebisnis ini ya nggak terus ketekek gitu Pak lehernya ini gitu. Jadi para petani maksudnya Pak ya. Peran serta pemerintah ini sangat kami gitu. Ya. Oke Pak Cliff. Teknologi pertanian, saya cukup tertarik ini ya. Pak Cliff bisa gambarkan ini ya, gimana sih teknologi pertanian yang saat ini sudah berkembang di negara-negara luar sana gitu ya, yang juga mereka punya industri pertanian. Kan setahu saya ini sudah ada yang pakai drone ya untuk nyirami tanaman gitu ya. Nah ini apalagi Pak teknologi-teknologi menarik yang sekarang ini lagi in di dunia pertanian ini Pak? Kalau ngomong teknologi banyak sekali Pak ya, luas sangat luas aplikasinya. Tapi intinya kita menerapkan teknologi pertanian itu untuk apa sih kan gitu. Jadi yang pasti dengan adanya teknologi kita bisa bekerja jauh lebih produktif dan jauh lebih efisien. Yang tujuannya apa kan gitu, supaya hasilnya lebih banyak, cost-nya berkurang. Ya, betul. Nah, kita ngomong cost, kita ngomong fixed cost-nya dulu deh. Pasti yang nomor satu fixed cost itu apa sih biasanya kalau di perusahaan? Manusia. Pasti kan itu Pak. Manusianya, pegawainya. Kalau bisa diotomatisasi atau bisa istilahnya kalau pekerjaan ini bisa dilakukan dengan oleh satu orang, ya kan? Kenapa tidak kita ngomong itu gitu? Kenapa kalau yang biasanya dikerjakan oleh 10 orang dengan menerapkan suatu teknologi ini bisa dikerjakan oleh satu orang, nah kenapa kita tidak memilih jalan itu kan gitu Pak? Jadi kalau kita mau milih drone, kita mau milih traktor yang gede, yang bisa jalan lurus sendiri tanpa setir, tapi intinya kalau tidak bisa pakai ya percuma kan gitu Pak. Saya kasih contoh deh, salah satunya adalah grain dryer kami untuk ngeringkan berbagai macam biji-bijian gitu ya, termasuk mengeringkan gabah, mengeringkan jagung, mengeringkan kedelai, apapun deh yang perlu dikeringkan gitu ya. Itu semua bisa dikontrol melalui aplikasi. Selama PLC-nya itu terkonek sama WiFi gitu ya. Jadi ngomong aja Pak Anang punya dryernya Rutan nih gitu. Dryernya ada di Papua. Tapi selama connect WiFi, Pak Anang ada di Surabaya lagi duduk-duduk di rumah, itu bisa nyalakan sendiri, bisa matikan sendiri, dan bisa ngontrol suhunya berapa, moisture content-nya berapa, ya kurang lebih begitu Pak. Ya. Itulah pentingnya ya, sebetulnya desa-desa ini juga harus mulai terkonek dengan WiFi ya, berkaitan dengan knowledge, berkaitan dengan industrialisasi di dunia pertanian ini Pak ya, di mana peluang Indonesia ini sebetulnya sangat besar sekali, tapi sementara ini masih impor. Padahal kalau kita bisa memproduksi sendiri, wow, itu juga akan menjadi cost-nya pasti akan lebih murah, kan begitu Pak? Kalau kita melakukan industrialisasi, dan juga akan menjadi kebanggaan sendiri juga buat bangsa kita.
Bahkan waktu zaman Pak Harto dulu kita sempat mengekspor ini, Pak ya. Iya, Pak. Oke, Pak Clifford Budiman, terima kasih hari ini sudah berbincang-bincang dengan kami di Marketeers Close Up, lebih personal, lebih dekat. Apa yang ingin terakhir disampaikan oleh Pak Cliff sebelum kita akhiri acara ini? Yang pasti saya sangat berterima kasih Pak Anang atas kesempatan saya bisa sharing di acara Marketplace ini. Jadi yang pasti kami Pak PT Rutan itu betul-betul ingin merubah dan meningkatkan sistem pertanian yang ada di Indonesia. Kita betul-betul ingin membuat industri pertanian di Indonesia ini menjadi menarik kembali gitu untuk generasi-generasi yang muda. Ya, jadi supaya Indonesia ini juga jauh lebih maju, Indonesia jauh lebih kaya, otomatis peran PT Rutan kuat di sana, Pak. Kurang lebih begitu, Pak Anu. Oke, terima kasih Pak Cliff. Oke, teman-teman semuanya, Sobat Marketeers yang ada di seluruh dunia. Hari ini kita berbincang asik dengan Pak Clifford Budiman ya. Yang bisa kita pelajari apa dari sini? Satu, fokus ya. Jadi PT Rutan ini fokus di industri pertanian. Dan ini saya kira cocok dengan positioning-nya. Di mana positioning PT Rutan ini adalah partner ini dalam industri pertanian di Indonesia. Betul ya Pak ya? Terutama industri beras. Dengan diferensiasi apa? Diferensiasinya jelas. Kita lebih pengalaman. Umurnya sudah 80 tahun. Jangan khawatir kalau mau membeli produk-produk dari PT Rutan. Kan gitu Pak ya? Dan brand Rutan sendiri, ya sebetulnya kalau kita lebih awal dari kata-kata Rutan itu sendiri, kan gitu Pak ya? Tapi Rutan di sini adalah rumah tani, rumahnya para petani, rumahnya orang-orang yang ingin meningkatkan industri pertanian di Indonesia. Oke, terima kasih Sobat Marketeers yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih juga Pak Clifford Budiman. Salam sehat Pak, salam sukses ya. Semoga PT Rutan terus akan jaya dalam mengembangkan industri pertanian di Indonesia sebagaimana visi dari Pak Cliff. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di acara Marketeers Close Up berikutnya. Sampai jumpa.